Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang dua orang majusi yang menyembah api. Jadi dikisahkan bahwa pada masa Malik bin Dinar ada dua orang majusi kakak beradik yang menyembah api. Adiknya berkata kepada kakaknya, "Kakak, kau telah menyembah api ini selama 73 tahun dan aku telah menyembahnya selama 35 tahun. Marilah kita lihat apakah api ini dapat membakar kita seperti membakar orang lain yang tidak menyembahnya. Jika tidak membakar, kita akan tetap menyembahnya, dan jika membakar, maka kita tidak akan menyembahnya lagi." Maka keduanya menyalakan api, lalu adiknya berkata, "Apakah kau yang akan membakar tanganmu terlebih dahulu ataukah aku?" Kakaknya berkata, "Silakan kamu dahulu." Lalu adiknya meletakkan tangannya dan api itu membakar jari jemarinya. Lalu ia lepaskan sambil berkata, "Aduh, aku telah menyembahmu sekian lama, tapi kau menyakitiku." Kemudian ia melanjutkan pembicaraannya, "Wahai saudaraku, marilah kita menyembah zat yang jika kita telah berbuat dosa selama 500 tahun dan berhenti, maka kita akan diampuni hanya dengan taat sesaat dan istighfar sekali." Kakaknya setuju dan berkata, "Kita akan pergi kepada orang yang mau menunjukkan jalan yang lurus kepada kita." Keduanya sepakat untuk pergi kepada Malik bin Dinar yang memiliki kedudukan dihormati secara umum. Ketika pandangan keduanya tertuju pada Malik, kakaknya berkata pada adiknya, "Aku bertekad tidak akan masuk Islam. Sekian lama umurku aku habiskan untuk menyembah api. Jika aku masuk Islam, maka keluargaku akan menjelek-jelekkan aku. Sedangkan api lebih aku sukai daripada orang yang menjelek-jelekkanku." Adiknya berkata, "Jangan berbuat seperti itu, karena pada suatu waktu mereka tidak akan menjelek-jelekkan kakak lagi. Sedangkan api itu selamanya tidak dapat hilang." Mendengar ucapan itu, kakaknya diam lalu berkata kepada adiknya, "Terserah padamu dan lakukan apa yang kau inginkan, wahai orang yang celaka." Akhirnya kakaknya pulang, sedangkan adiknya tetap menemui Malik bin Dinar bersama anak-anak dan istrinya. Lalu mereka duduk bersama dan menceritakan kisahnya. Ia meminta Malik bin Dinar untuk menjelaskan Islam padanya dan juga pada anak-anak dan istrinya. Kemudian Malik pun menjelaskan Islam pada mereka. Ketika pemuda itu hendak pulang dengan keluarganya, Malik berkata padanya, "Aku akan kumpulkan sesuatu untukmu dari teman-temanku." Ia menjawab, "Aku tidak ingin sesuatu." Akhirnya ia pergi dan masuk ke tempat reruntuhan bangunan dan ia menemukan sebuah bangunan yang bisa didiami. Lalu ia singgah di tempat tersebut. Di saat pagi hari tiba, istrinya berkata, "Pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan, lalu belilah dengan upahmu sesuatu yang dapat kami makan." Kemudian ia pergi ke pasar, namun tak seorang pun yang mau memperkerjakan dirinya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala." Lalu ia masuk ke sebuah bangunan reruntuhan lain. Di sana ia salat hingga maghrib, lalu pulang ke rumahnya dengan tangan hampa. Istrinya berkata, "Tidak adakah sesuatu yang dibawa untuk kami?" Ia menjawab, "Aku telah bekerja pada seseorang yang kaya raya hari ini, namun ia belum memberi apapun padaku." Lalu ia melanjutkan ucapannya, "Aku akan memberimu besok." Maka mereka berada dalam kelaparan. Saat pagi tiba, ia kembali pergi ke pasar, tapi ia tidak mendapatkan pekerjaan. Maka ia melakukan seperti apa yang ia lakukan kemarin, lalu pulang dengan tangan hampa. Ia berkata pada istrinya, "Tuanku berjanji sampai hari Jumat." Pada hari Jumat ia pergi ke pasar tapi tidak juga mendapatkan pekerjaan. Lalu ia pun melakukan seperti apa yang telah ia lakukan sebelumnya.
Di ujung hari itu, ia salat 2 rakaat dan mengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan, Engkau telah muliakan diriku dengan Islam dan telah memberiku mahkota hidayah. Dengan kemuliaan agama Islam dan hari yang penuh berkah ini, aku mohon dari lubuk hatiku agar Engkau dapat memberi nafkah keluargaku. Sesungguhnya aku malu pada keluargaku dan aku juga takut keadaan mereka berubah karena mereka baru masuk Islam." Pada keesokan harinya, pada saat waktu zuhur telah tiba, ia pergi untuk sholat Jumat, sedangkan anak-anaknya di rumah sangat lapar. Tiba-tiba seseorang datang ke rumahnya dan mengetuk pintu, lalu istrinya keluar. Ternyata yang datang itu adalah seorang pemuda yang tampan dengan membawa setumpuk emas yang dibungkus dengan sapu tangan emas. Pemuda tersebut berkata, "Ambillah ini dan katakan pada suamimu bahwa ini adalah upah kerjanya selama 2 hari. Jika ia mau menambah kerjanya, maka kami pun akan menambahnya upah." Maka istrinya mengambil tumpukan tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat 1000 dinar. Ia mengambil 1 dinar lalu pergi menemui penukar uang. Dia adalah seorang Nasrani. Ia menimbang 1 dinar itu dan beratnya lebih dari 2 miskal. Ketika ia melihat ukiran yang ada pada uang tersebut, ia langsung mengetahui bahwa uang dinar itu merupakan salah satu imbalan di akhirat nanti. Kemudian ia bertanya, "Dari manakah kau memiliki emas ini dan di mana kau menemukannya?" Lalu istrinya tersebut berkata, "Jelaskanlah tentang Islam padaku." Setelah dijelaskan lalu ia masuk Islam. Ia lalu memberinya 1000 dirham dan berkata, "Nafkahkanlah dan jika telah selesai beritahukan aku." Kemudian ia mengambilnya dan ia pun belanja makanan. Ketika suaminya telah selesai sholat maghrib dan ingin pulang ke rumahnya dengan tangan kosong, ia bentangkan sapu tangan lalu sholat 2 rakaat. Ia mengisi sapu tangan itu dengan debu dan berkata dalam hati, "Jika istriku bertanya, maka aku akan mengatakan bahwa ini adalah tepung yang aku peroleh dari hasil kerjaku." Setelah ia sampai di rumahnya dan masuk, ia menemukan makanan yang sudah siap saji dan juga mencium aromanya. Maka ia letakkan sapu tangannya di pintu agar istrinya tidak mengetahuinya. Kemudian ia tanya istrinya tentang keadaannya dan apa yang ia lihat di rumah. Lalu istrinya menceritakan semuanya. Mendengar penjelasan itu, ia langsung sujud sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istrinya bertanya tentang apa yang dibawa dalam sapu tangan itu. Ia menjawab, "Jangan tanya itu padaku." Lalu ia sendiri yang mengambil sapu tangan itu dengan maksud ingin membuang debu yang ada di dalamnya. Lalu ia membukanya, tiba-tiba debu yang ada di dalamnya telah berubah menjadi tepung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia sujud kembali sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan yang ia berikan dan akhirnya ia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala hingga wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat baginya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.